peneliti dari Belanda, jauh-jauh dari Belanda dia meneliti bahwa banyak sawit kelapa yang dibakar atau terbakar sih Pak? Saya tidak ingin mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi setiap tahun di Indonesia adalah dari pembakaran sabut kelapa, Bukan kan? tapi potensinya ada. Potensinya ada. Ya. Coconut milk bisa menggantikan susu sapi yang saat ini katanya di China begitu besar gitu. Jadi ada satu asam laurat yang ada di santan, itu sama kualitasnya seperti air susu ibu. Jadi ini adalah butiran serbuk kelapa. Boleh buka ya Pak ya? Ya. Ini yang tadi orang Belgia butuhkan ini. Sebagai media tanam. Nih, orang Belgia butuh ini. 1.000 kontainer ya Pak? 1.000 kontainer per tahun. Per tahun. Kalian nggak akan sadar kalau sepatu ini dari nata di koko. Ya. Pada saat kita berbicara kelapa, kita tidak hanya berbicara pangan, tapi juga berbicara energi. Energi ya. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, terutama di dalam kelapa. Kalau kita berbicara kelapa, Indonesia, dahsyatullah lah kalau bilang kan. Karena memang bahkan ada lagunya kan, Rayon Pulau Kelapa dan semuanya Indonesia. Bahkan kalau bercerita Don Juan waktu kecil itu, kalau main ke desa, kelapa itu menjadi seperti apa ya, harta bagi seorang penduduk di situ. Dan dalam 1-2 tahun terakhir ini kelapa menjadi primadona lagi karena ini menjadi potensi yang luar biasa untuk dikembangkan karena menjadi pasar ekspor yang luar biasa. Namun konon pemanfaatannya baru sangat kecil karena banyak potensi-potensi yang ada di kelapa ini yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal potensinya luar biasa, padahal potensi mendapatkan cuannya luar biasa. Nah, kita akan ngomongin masalah kelapa ini yang cukup penting. Yang pasti dengan orang yang berkompeten dari Rumah Kelapa Indonesia, langsung dengan Pak Galih Batara Muda. Pak Galih, apa kabar? Kabar baik, salam Kelapa Indonesia. Ada salamnya Pak Kelapa Indonesia ya. Apa ini Pak Rumah Kelapa Indonesia nih Pak? Rumah Kelapa Indonesia itu kita desain sebagai suatu strategis platform di mana kita bisa bertemu dengan semua stakeholders Kelapa Indonesia untuk berdiskusi, berdialog dan melakukan joint action. Joint action ya. Jadi tidak cuma discuss saja Pak ya. Joint actionnya lebih penting. Actionnya lebih penting ya. Pak Galih sebagai apa di sini? Founder. Di Rumah Kelapa Indonesia saya sebagai CEO dan founder. CEO dan founder ya. Oh ya, CEO dan founder ya. Sejak kapan berdiri ini Pak? Berdiri sebetulnya sudah mulai dari tahun 2016-2017. Kemudian secara legalnya kita dirikan suatu yayasan namanya Yayasan Rumah Kelapa Indonesia itu di tahun 2022. Waktu COVID mau menjelang akhir lah ya. Betul. Jadi banyak hambatan juga mengenai COVID-nya. Karena COVID waktu itu juga ya. Kenapa waktu itu harus ada urgensi apa membuat Yayasan Rumah Kelapa Indonesia? Ya, jadi flashback sedikit ke belakang Pak Don, saya sebetulnya juga menjadi anggota dari Dewan Kelapa Indonesia. Jadi komoditas di Indonesia itu ada dewannya. Saya menjadi anggota Dewan Kelapa Indonesia bergabung tahun 2017. Kemudian kita merasa perlu outreach yang lebih dari Dewan Kelapa Indonesia, sehingga kita membentuk Rumah Kelapa Indonesia yang didukung oleh teman-teman dari Universitas IPB. Dari IPB ya? IPB University. Bogor ya. Kenapa nggak di Dewan Kelapa Indonesia itu aja untuk terus dikembangkan harapan-harapannya, atau tidak bisa menggantungkan harapan ke Dewan Kelapa ini? Tentu saja bisa, tapi Dewan Kelapa Indonesia itu adalah suatu organisasi yang lebih besar. Kemudian Rumah Kelapa Indonesia lebih langsing, jadi gerakannya lebih gesit. Jadi kalau visi awalnya pengen apa Pak Rumah Kelapa Indonesia ini? Rumah Kelapa Indonesia itu melihat suatu potensi yang sangat besar dari kelapa. Jadi Indonesia itu memiliki kekayaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kenapa tidak dimiliki oleh negara lain? Apa memang kelapa itu cocok hanya di Indonesia atau? Salah satunya Indonesia.
salah satunya Indonesia. Ya. Sebagai negara tropis maksudnya. Sebagai negara tropis. Oke. Jadi kita tahu bahwa kelapa itu tumbuh dengan baik di daerah-daerah tropis, termasuk Indonesia. Oke. Dan kelapa yang ada di Indonesia itu sebetulnya tumbuh dengan sendirinya atau Tuhan yang menanamnya. Given kalau orang pemberian sudah ada. Karena pemberian inilah mungkin kita tidak merasakan bagaimana harus merawatnya. Jadi sebagian besar kita melihat bahwa kelapa itu harus diberikan sesuatu dan baru akan memberikan kembali. Jadi memang rumusnya seperti itu. Potensinya besar sekali Indonesia, Pak. Kalau kita bicara potensi, Indonesia itu punya lahan yang tumbuh kelapanya itu dulunya 3,8 juta hektar. Dulu itu tahun berapa? Tahun 2018 data BPS kita masih memberitahukan Indonesia memiliki lahan 3,8 juta hektar dan sekarang terdegradasi menjadi 3,34 juta hektar. 1,5 terdegradasi, hampir 1,5. Dalam beberapa tahun saja. Karena apa, Pak? Pertama ada kalau kita lihat dari area perkebunan, alih fungsi ada. Alih fungsi, oke. Kemudian perkebunan lain seperti sawit juga, secara ekstensifikasi juga sangat-sangat masif. Jadi di beberapa daerah kita bisa melihat bahwa perbatasan lahan kelapa dan kelapa sawit itu sering berdampingan. Oh gitu. Dan kalau misalnya kelapa sawit dan kelapa itu berdampingan, yang pasti kalah adalah kelapa. Karena kelapa sawit lebih banyak nyerap air atau gimana? Kelapa sawit itu lebih kuat minumnya, lebih kuat makannya, dan lebih kuat terhadap penyakit. Oh gitu. Jadi kalau ada kelapa sawit yang ada penyakitnya, biasanya itu berpindah ke kelapanya. Dan ini kita harus ada intervensi dari pemerintah. Karena mungkin waktu itu memang belum melihat potensi kelapa sawit yang di pasar, baik tidak hanya di Indonesia, pasar dunia begitu besar. Baru mungkin beberapa tahun ini kan sudah ada VCO, coconut milk ternyata di China itu begitu diminati dan semuanya, dan produk-produk turunannya. Sabut kelapa itu bisa untuk jok mobil-mobil mewah dan semuanya kan yang ada. Apa waktu itu memang belum ada kesadaran dari pemerintah ataupun stakeholder, tidak hanya pemerintah, stakeholder itu untuk mengembangkan ini? Ya, Indonesia penuh dengan kekayaan dan potensi, Pak Don. Tapi potensi itu kalau kita tidak bawa ke global market, dia akan lebih ke potensial kan, gak ada manfaatnya. Potensial akhirnya tidak cuan ini nanti. Ya. Oh gitu, karena tidak dibawa ke global market dan semuanya gitu. Atau mungkin karena melihat market di global itu mungkin Indonesia kita cukup telat, ataupun harus diakui mungkin atau cukup telat, atau memang baru muncul di beberapa mungkin 1 dekade ini, atau gimana? Ini kalau saya lihat Pak Don dari cara berpikir kita. Cara berpikir kita. Kalau kita mindset, melihat mindset. Jadi kalau kita melihat kelapa itu hanya sebagai butiran kelapa, sebagai komoditas. Dan secara tradisional dia itu hanya mengandalkan daging kelapanya. Jadi kalau hanya santannya yang dimanfaatkan, tentu saja nilai kelapa itu hanya sampai santannya saja. Benar. Sementara kita selalu berpikir seperti cerita-cerita yang sekarang dalam sejarah perkelapaan kita, di Pramuka juga dijadikan simbol bahwa kelapa itu semuanya bermanfaat. Semua bermanfaat. Ya, saya ikut Pramuka dulu, Pak. Benar. Semua bermanfaat gitu loh. Bahkan sendok sayur, nah kalau di Jawa namanya irus, Pak. Irus itu pakai batok kelapa, centong pakai batok kelapanya, dan arang pakai batok kelapa. Serabutnya gini dulu untuk Bapak, mbah saya dan ibu saya untuk nyuci piring, Pak. Ya. Untuk nyuci piring nggak? Itu nyuci piring itu bisa dilakukan itu. Kalau daun-daunnya kan bisa untuk ketupat dan semuanya, dan bungkus-bungkus yang lainnya. Waktu itu memang banyak manfaatnya. Bahkan kayunya aja bisa untuk bangun rumah dan buat. Rumah saya adalah pakai kayu kelapa, Pak. Dan sampai sekarang udah 18 tahun, Pak. Masih kuat, Pak. Nah, karena memang tidak ada penelitian atau riset kita cukup lemah atau seperti apa, Pak? Ya, sangat disayangkan kelapa mungkin mendapat perhatian tidak atau kurang serius dari pemerintah.
kembali dengan besarnya potensi-potensi yang ada itu. Kita punya kakao, kita punya karet, kita punya terutama sawit. Tapi kelapa itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah Indonesia. Sejarah gimana Mas? Jadi kita melihat bahwa beberapa artefak kita termasuk di Borobudur itu. Oh benar. Ya. Pohon kelapa. Ada pohon kelapanya Pak. Iya. Bagian dari sejarah Indonesia. Sama usianya dengan rempah-rempah kita berarti. Tidak terpisahkan dari sejarah Indonesia. Jadi kalau berbicara ini kadang-kadang sedih Pak Adon. Saya sendiri sebetulnya boleh dikatakan terlambat masuk ke dunia kelapa. Oh gitu. Terlambat. Saya tidak mengerti. Awalnya saya hanya mendapat informasi bahwa ada satu peneliti dari Belanda namanya Sylvia ten Houten. Tahun berapa itu? Tahun 2012-2013. Jadi Sylvia ten Houten datang ke Indonesia melakukan riset. Dia mendapat scholarship dari Utrecht University. Dan kemudian dia di akhir risetnya itu dia menuliskan bahwa Indonesia itu membakar sabut kelapa sebanyak 1 juta kubik metrik per hari. Per hari? Ya. Peneliti dari Belanda, jauh-jauh dari Belanda dia meneliti dan ternyata mendapatkan fakta seperti itu, bahwa banyak sabut kelapa yang dibakar atau terbakar sih Pak? Hasil penelitiannya itu? Dibakar. Sengaja dibakar? Sengaja dibakar. Karena memang dianggap tidak berguna atau apa? Jadi kalau kita lihat dari sistem harvesting atau pada saat petani harvest di beberapa daerah, biasanya panennya butiran kelapa itu dijatuhkan ke parit-parit kecil. Kemudian parit kecil ini tersambung, terinterconnect dengan sungai besar. Jadi pada saat parit kecil ini di pintunya ini dibuka, semua kelapa itu akan menuju ke pinggiran sungai. Di situ akan ada aktivitas dehusking atau istilahnya pengopekan kelapa, jadi kupas sabut kelapa. Kalau saya di kampung namanya diserumbat Pak gitu. Serumbat. Ya. Dulu pakai kayu gitu Pak, serok, terus butirnya taruh gitu. Jadi itu namanya di situ yang dikupasnya dia. Di situ dikupas Pak. Alat kupasnya itu mereka sebut colak, jadi penyolekan kelapa. Manual itu Pak. Manual. Jadi kalau kita bayangkan jutaan butir dihasilkan per hari, jadi mereka harus bergeser dari suatu tempat ke tempat lain karena sabut kelapanya itu sangat-sangat banyak. Kalau kita lihat dari komposisi sabut kelapa itu kan sabutnya itu 30-35% Pak adalah sabut. Jadi pada saat jumlah sabut kelapanya itu sudah banyak dan tidak ada tempat lagi, adalah waktunya untuk membakar. Dan membakarnya itu Pak Don, mereka hanya menggunakan korek api, bakar dan tinggalkan. Dan itu terjadi di daerah gambut juga. Waduh, ngerembet kemana-mana ya berarti. Kalau terjadi kebakaran, kita ngerti kalau kebakaran di daerah gambut itu berbeda masalahnya. Iya, benar. Jadi firefighting-nya itu, kita fighting fire-nya itu adalah di underground kayak gitu. Di sini padam, tahu-tahu muncul di tempat yang lain. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi setiap tahun di Indonesia adalah dari pembakaran sabut kelapa. Bukan. Tapi potensinya ada. Ya. Karena waktu itu mungkin masyarakat belum memahami bahwa sabut kelapa ini sebenarnya bisa dimanfaatkan banyak hal ya Pak ya? Ya. Atau gimana? Ini ada harus yang kita selesaikan secara bersama-sama Pak Don. Jadi pada saat sabut kelapa di beberapa tempat pencolekan itu katakanlah bisa dimanfaatkan, biaya logistiknya juga tinggi. Jadi sekarang Rumah Kelapa Indonesia ada suatu ide dengan membeli semua butiran kelapa dari petani. Butiran kelapanya tanpa dicolek, tanpa dicolak. Iya, tanpa dicolak. Tidak dikupas. Jadi kita transportasikan ke suatu namanya tempat kulakan kelapa atau coconut trading center. Jadi selama ini kita tidak punya pasar kelapa Pak Don. Khusus nggak ada? Tidak ada. Yang di pasar-pasar kecil itu kita tidak sebut dengan pasar kelapa. Tapi yang pasar kelapa yang masuk ke industri, handlingnya itu terjadi di bawah pohon kelapa. Antara middleman dengan petani. Jadi bisa kita bayangkan tidak ada transparansi pasar. Benar.
middleman yang akan memainkan harganya. Standarisasi juga tidak ada, Benar. Pak Don. Kita harus berbuat sesuatu kepada petani kita. Iya, benar. Benar. Oh. Padahal kalau ini dimanfaatkan semuanya. Nah, ini sebenarnya bagi para orang yang pengen bisnis ini, kalau lihat potensinya, pengen ngambil cuan gede, itu dari kelapa itu, dari sabut kelapa aja udah punya. Tapi beberapa kali saya melihat ada beberapa orang yang memang mengolah sabut kelapa itu diolah lagi kan Pak, jadi lembu terus digulung-gulung lagi. Ada yang kalau di China itu dijadikan semacam sepatu untuk ada yang untuk matras, ya. jok dalaman jok mobil dan ya. semuanya. Itu kan di Indonesia sudah ada Pak. Ya. Atau waktu itu memang belum ada, setelah ditemukan itu akhirnya banyak yang merintis usaha ke sana atau gimana? Sudah ada. Jadi Pak Don, sistem usaha di kita itu biasanya itu tidak terkonsep dengan baik. Okay. Jadi pada saat ada pengolahan sabut kelapa di suatu tempat dan kelihatannya menghasilkan, akan ada banyak nanti yang melakukan itu. Tapi proses ini adalah proses dasar. Jadi mereka hanya memanfaatkan sabut kelapa itu masukkan ke mesin shredding. Kemudian dari mesin shredding ini akan terurai nanti dua komponen. Satu debunya disebut dengan cocoa peat. Satu lagi seratnya disebut dengan cocoa fiber. Okay. Hanya sebatas itu saja. Dan itu harganya memang sudah ada penaikan, paling tidak termanfaatkan, tapi rentan dengan perubahan harga. Jadi pada saat harga misalnya China sudah punya banyak stok, karena dia juga tidak beli hanya dari Indonesia, dia stop stoknya hanya untuk beberapa bulan. Para penggiat-penggiat ini tidak bertahan, Pak. Konyolnya, saya sebut konyol, dia akan tutup dan melakukan pekerjaan lain. Dan pada saat ada koreksi harga, akan ada lagi orang-orang kita yang membangun. Dan itu dalam dalam lingkaran yang seperti itu, tutup buka. Jadi memang kita harus bersama-sama mendorong produk ini lebih kehilir lagi, Pak Don, seperti pembuatan matras misalnya. Yeah. Bisa kita bayangkan setiap orang Indonesia itu perlu kasur. Iya, pastilah. Pasti. Kecuali kalau pengen pada tidur di triplek gitu. Gitu. Iya, dan itu memang setahu saya kelapa itu mempunyai untuk dihilirisasinya itu semua bermanfaat gitu loh. Indonesia termasuk penguasa market Pak di dunia? Market leader? Belum Pak Don. Belum. Kalau kita bicara tentang produk kelapa, kita harus mengakui bahwa seperti Filipina itu ada 1-2 langkah di depan kita. 1-2 langkahnya dalam hal apa Pak? Dalam masalah kualitas. Untuk dihilirisasinya atau di kelapanya? Dihilirisasinya terutama. Bukan di hulunya? Di hulunya juga kita harus cepat memperbaiki diri karena keadaan yang sekarang itu kelapa bukan dalam keadaan baik-baik saja. Wah, ngeri nih. Secara lahan kita sudah turun jutaan hektar. Dari 3,8 di tahun 2018, sekarang tinggal 2,3 juta. 3,24 juta hektar. 2,4 juta hektar. Ya. Wow. Dan jangan lupa kalau kelapa yang sekarang itu, kelapa dalam khususnya, usianya itu rata-rata sudah di atas 50 tahun. Dan harus di replanting. Dan di Indonesia mempunyai beberapa jenis kelapa ya Pak ya? Ya. Tadi sebelum syuting ini saya dijelasin. Ada kelapa dalam, ada kelapa genjah, ada kelapa hibrida. Kelapa dalam ini seperti umum dilihat banyak orang. Genjah ini yang memang ditanam oleh perkebunan atau apa? Atau masyarakat biasa bisa? Masyarakat kita umumnya itu menanam kelapa dalam, Pak. Kenapa? Kelapa genjah dan kelapa hibrida ini dia butuh perawatan. Sementara tradisi kita bertanam kelapa itu biasanya biarin aja tanam. Biarin aja. Udah. Datang hanya pada saat panen. Kemudian tinggalin lagi. Jadi sekarang kita punya pemikiran yang berbeda, ada paradigma yang kita bangun bersama bahwa kelapa dalam ini juga kalau dirawat, diurus, bisa juga lebih baik dari kelapa hibrida dan kelapa genjah. Dari penanaman Pak, tanam pertama, kelapa dalam, kelapa genjah dan hibrida, berapa tahun untuk membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa panen? Kalau kita lihat data yang ada sekarang existingnya Pak,
kelapa dalam itu tidak diurus, tidak dirawat, itu biasanya 6 tahun baru menghasilkan buah pertama. Kalau diurus itu dipupuk, ya, dianu ya. Kita berpikiran 3 tahun, 4 tahun juga sudah menghasilkan. Oh. Kelapa hibrida dan kelapa genjah memang lebih cepat, Pak. Ada Karena yang tidak memang, sampai 3 tahun sudah menghasilkan. Karena memang harus diurus. Harus diurus. Kalau nggak diurus memang lebih riskan untuk nggak tumbuh. Dia akan mati, Pak. Dia akan tidak tumbuh. Kemudian lifespan-nya juga lebih pendek daripada kelapa dalam. Berapa lama, Pak? Kalau kelapa hibrida dan gejah itu di kisaran 25 tahun, 35 tahun sudah selesai. Harus ganti lagi, harus anu lagi ya. Sebenarnya nggak lama juga 25-30 untuk hitungan anu ya Pak ya, untuk hitungan produksi dan semuanya ya Pak ya. Dari 50 tahun juga memang sangat panjang dan semuanya. Dan menurut saya butuh intervensi-intervensi. Kementerian Pertanian sejauh mana Pak untuk membantu ini Pak? Kementerian Pertanian bekerja keras untuk kembali, karena asta-cita Pak Prabowo itu kan menginginkan Indonesia kembali nomor 1 di dunia tentang kelapa. Iya. Jadi Kementerian Pertanian sekarang ini sudah banyak melakukan hal, termasuk dengan anggaran-anggaran melalui instruksi Presiden kan BPDKS itu sudah diubah menjadi BPDP. Artinya dana itu harus juga dianggarkan untuk membantu kelapa dengan kakao. Jadi dengan Kementerian Pertanian sekarang ini sudah melakukan beberapa langkah. Pertama, pengembangan SDM-nya, capacity building. Kemudian berikutnya adalah di hulu. Kita sudah mulai membicarakan masalah-masalah benih dan bibit kelapa Pak untuk replanting program. Artinya sebenarnya kalau kita mau memulai usaha dari awal misalnya Pak, dari hulunya dengan menanam kelapa, dan kita punya membayangkan kita punya lahan lah 1 hektar atau berapa, kita tanamin kelapa, itu punya potensi yang luar biasa Pak ya. Yes. Kita ngomong kelapa genjah aja ataupun kelapa dalam. Ya. Kalau kita benar-benar dapat kelapa dalam, let's say 4 tahun lah untuk bisa berbuah dan semuanya. Tinggal selama menunggu 4 tahun itu kan kita memikirkan proses hilirnya mau seperti apa ini. Itu bisa ya Pak sebenarnya ya? Sangat-sangat bisa. Jadi Pak Don, kita punya konsep di Rumah Kelapa Indonesia membangun perkebunan kelapa berbasis pendapatan petani. Jadi pertama sebelum kita menanam, kita harus tahu dulu di mana lokasinya. Karena lokasi ini akan memberikan data tentang indeks kualitas lahan atau indeks kualitas tanah. Baru nanti kita mix and match dengan varietas kelapa yang kita inginkan. Dan satu lagi, kita ini harus tersambung dengan demand market 3 tahun yang akan datang. Nah, saya pikir kalau ini kita terapkan akan sangat-sangat bagus. Dan kemudian dalam menanam pohon kelapa itu, kita akan coba terapkan polikultur. Jadi di sela-sela pohon kelapa itu kita tanam sesuatu Pak. Jadi petani tidak harus menunggu setiap 3 bulan baru panen kelapa. Ya. Bisa dilakukan itu ya. Tapi kalau ngomong kelapa kan dari dulu misalnya berkaitan dengan sejarah kan, kelapa itu adalah sejarah, bagian sejarah Indonesia. Artinya sebenarnya sesuatu yang potensi yang luar biasa, seperti rempah-rempah waktu itu, bahkan rempah Indonesia berhasil mengubah peta geopolitik dunia yang mungkin kalau teman-teman ngomong geopolitik saat ini, Indonesia itu pernah mengubah peta geopolitik Indonesia dengan rempah-rempah. Lahirnya kolonialisme, penemuan Amerika itu tidak berkaitan dengan rempah, karena si Columbus itu mau pengen mencari rempah, dapatnya di Amerika, keliru, tersesat sebenarnya dia ke sana. Mungkin sejarahnya kayak gitu. Dan itu bisa mengubah. Dan kelapa itu bagian sejarah Indonesia kan Pak. Makanan kita yang tidak mengandung kelapa. Benar. Kira-kira apa? Benar. Rendang yang sudah terkenal, bahkan katanya nomor 1 paling lezat di paling lezat di dunia. Dari kelapa bahan. Kalau nggak ada kelapanya bagaimana Pak? Nggak bisa disebut rendang Pak. Jadi daging goreng aja tuh Pak. Oke, gitu loh. Bahkan di Borobudur pun ada relief tentang kelapa gitu. Artinya memang nenek moyang kita itu selalu memanfaatkan kelapa. Kelapa dari pohon sampai bahkan daun-daunnya sangat bermanfaat untuk proses hilirisasi Pak. Pemanfaatnya selama ini untuk industri UMKM memanfaatkan sudah sejauh mana? Kita harus, saya pikir tentu Rumah Kelapa tidak hanya memikirkan hulunya kan Pak.
hilirnya juga harus dipikirkan kan. Seperti apa sekarang memikir hilirnya? Ya, konsep kita di Rumah Kelapa Indonesia itu adalah membangun suatu industri kelapa terpadu. Oke. Terintegrasi hulu dan hilir. Jadi nggak bisa kita pisah-pisahkan, Pak. Oke. Kemudian nirlimbah. Nirlimbah. Mandiri energi dan berkelanjutan. Oh gitu. Ya, semuanya ada di sana, Pak. Jadi nirlimbah itu artinya pengolahan produk-produk kelapa ini nyaris semua bisa dipakai tanpa ada. Yes. Jadi kalau kita lihat dari supply chains atau dari rantai produksinya juga, ini harus saling mengait dan kemudian harus saling menguntungkan untuk profitabilitas yang tinggi. Dan itu memungkinkan pada saat kita membangun industri kelapa terpadu. Jadi ada suatu zona kawasan yang kita coba konsep. Jadi nanti saya ingin mengundang Pak Don juga. Rumah Kelapa punya konsepnya itu? Insya Allah sudah. Dan sudah ada? Lagi kita trial dan minta persetujuan dari pemerintah. Jadi kita sejauh ini sudah ada kerjasama dengan pemerintah Tanjung Jabung Timur di Jambi. Tanjung Jabung Timur juga suatu daerah penghasil kelapa. Data yang sekarang itu kisaran 900.000 butir kelapa sampai 1 juta butir kelapa di satu kabupaten per hari. Per hari. Ya. Tetangga dekatnya itu Tanjung Jabung Barat juga kira-kira 1 juta butir kelapa per hari. Jadi secara geografis sudah sangat menguntungkan. Sebelah tetangganya kita, Kabupaten Inhil, adalah penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Menghasilkan sekitar 4-7 juta butir kelapa per hari, Pak. Jadi secara bahan baku, kita pikir ini sudah safe. Tanjung Jabung Timur menjadi gateway karena secara transportasi logistik kita anggap masih lebih menguntungkan. Jadi kita meminta semua dukungan, Pak Don, untuk pemerintah punya keberanian menempatkan suatu model industri kelapa terpadu pertama. Bahkan kalau bisa menjadi proyek strategis nasional. Itu di wilayahnya Kementerian Pertanian atau Perindustrian atau UMKM atau di mana? Ini lintas kementerian jadinya, Pak Don. Menteri apa aja, Pak? Kalau kita lihat dari program dari Bappenas atau BPDP itu ada 8 kementerian dan lembaga. Yang utama? Yang utama tentunya Kementerian Pertanian. Saya okay. pikir leading di sana. Yes. Kemudian Kementerian Perindustrian. Kementerian UMKM. Kementerian Bappenas sebagai Kementerian Perencanaan ya. Ya, dan ada Kementerian Koperasi juga di sana. Dan beberapa kementerian dan lembaga lain lagi, termasuk BRIN. Untuk mengembangkan produk-produk hilirnya seperti apa nanti, risetnya seperti apa. Ayolah pemerintah aja, Pak Mentan beberapa kali ngajak ngobrol memang memikirkan tentang hilirisasi. Perindustrian saya kira juga mempunyai concern karena Indonesia harus punya keunggulan dan semuanya. Dan Menteri UMKM, Pak Mahman juga saya pikir mempunyai concern untuk bisa mengembangkan UMKM. Butuh aksi nyata ini, lebih cepat lagi yuk, karena sudah disiapkan konsepnya oleh Rumah Kelapa Indonesia, eksekusi di daerah Jambi, segitiga tadi ya Pak ya, Jambi, Riau, Kepri. Ya. Manfaatkan 3 daerah itu, segitiga itu aja, Indonesia bisa udah menjadi raja kelapa di dunia nih Pak ya. Insya Allah. Jadi Pak Don, kalau boleh cerita, di 3 minggu kemarin kita kedatangan 2 investor. Dari lokal asing? Satu dari Jerman. Saya bertemu dengan Dr. Walat itu di salah satu pertemuan yang diundang oleh Econit dan Kedutaan Besar Jerman. Kemudian Jerman pada saat itu ingin jual teknologi. Teknologi untuk apa ini? Untuk kelapa? Segala macam. Dan saya cerita tentang kelapa tentunya, karena yang diundang adalah Rumah Kelapa. Dan kemudian saya alhamdulillah berhasil membuat minat mereka datang ke Indonesia dan datang. Jadi dia datang itu sangat-sangat serius. Dia datang ke Indonesia selama 15 hari, tambah 4 hari perjalanan kira-kira. Dan kemudian langsung balik ke negaranya. Dia membawakan seperti checklist. Cerita saya bahwa kelapanya banyak. Checklist kira-kira kayak gitu. Lahannya ada, petaninya ada, pohon kelapanya ada, checklist. Kemudian yang lebih penting adalah mereka melihat rencana tempat industrinya di mana, lokasi
shippingnya mana? Di mana kira-kira? Jadi ada anunya ya. Dan ini berarti kita sudah validasi data-data ini, Pak Don. Kita sudah validasi. Kemudian satu lagi adalah Mark van Dijk yang datang dari Belgia yang hanya butuh kokopit. Kokopit itu adalah debu kelapa itu, debu Pak. kelapanya. Ya, untuk media tanam. Salah satunya media tanam. Debu kelapa itu dihasilkan dari mana ya? Dari batoknya atau dari apanya? Dari sabutnya, Pak. Dari sabutnya itu ya? Debunya itu? Debunya. Jadi dia kebutuhannya itu 1.000 kontainer per tahun. Dan siap mendatangkan teknologinya sebagai investasi di Indonesia. Saya pikir kita harus welcome terhadap kesempatan ini. Wah, ini kalau bisa diwujudkan saya kira kita mungkin nggak ribut-ribut masalah ekspor natural resources yang mungkin agak terganggu, atau mungkin kita dapat windfall di kondisi seperti ini kalau seperti istilah-istilah sekarang. Tapi kalau memanfaatkan ini begitu luar biasa. Di Indonesia apakah hanya wilayah itu aja, Pak? Ada wilayah lain nggak yang bisa dikembangkan kelapa dengan konsep terpadu itu? Sangat bisa, Pak. Jadi kalau kita lihat dari profil dari Indonesia tentang perkelapaan itu, Sumatera bagian tengah penghasil kelapa terbesar kita. Kemudian ada Jawa Timur itu juga penghasil kelapa besar, Pak. Oh iya, Jawa termasuk Timur. Madiun, Banyuwangi. Ya. Kemudian kalau kita ke Indonesia bagian timurnya itu ada Sulawesi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, itu penghasil kelapa besar, Pak. Dan Kalimantan juga. Kalimantan. Jadi seluruh Indonesia itu sebetulnya secara sporadis itu menghasilkan kelapa. Setiap pesisir pantai kita itu tumbuh kelapanya, Pak Don. Dibikin wilayah terpadu gitu jadi luar biasa ya, bisa dikepung. Sumatera ada, Jawa ada, Sulawesi ada, Kalimantan ada. Yang paling penting kita harus membuatkan suatu model percontohan, prototipenya. Prototip dulu ya. Dan di wilayah Jambi, Riau dan Kepri itu adalah tempat yang pas untuk itu ya, Pak. Wow, besar, Pak, potensinya. Dan kalau melihat kan beberapa VGO dibutuhkan di China, coconut milk bisa menggantikan susu sapi yang saat ini katanya di China begitu besar gitu. Ini kan menjadi potensi yang luar biasa. Belum lagi potensi di dalam negeri ya, Pak ya. Rendang, apalagi, Pak? Opor, lodeh, itu kan butuh kelapa itu. Jadi ada satu asam laurat yang ada di santan, itu sama kualitasnya seperti air susu ibu. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian seperti Pak Don ceritakan tadi bahwa sekarang ini susu santan itu semakin diminati. Ternyata orang kita Asia ini banyak yang reluctan terhadap susu hewani. Tapi kalau dengan susu santan ini tidak ada masalah, dan ternyata juga enak, Pak. Saya pernah minum tapi waktu itu mungkin biasa aja ya. Saya pengen nyoba lagi tapi udah lama sekali itu, Pak. Saya kalau ingat waktu itu kan perasan yang habis di parut itu, Pak ya, terus diperas. Kalau orang tua waktu itu buat masak, kalau yang agak bening buat sayur lodeh atau sayur pakai bayam itu sayur bobor namanya waktu itu juga ada buat opor. Kalau yang nggak kental buat rendang dan semuanya. Sisanya buat apa? Saya mau buang, nggak boleh. Buat apa? Ngepel. Oh ya, sama dengan saya, Pak. Oh ya, itu ngepelnya pakai ampas kelapa itu loh. Katanya itu lebih bagus, bilicin dan waktu itu kan belum mengenal Pak, chemical pel itu, super pel dan yang lainnya lah, apa untuk sabun untuk ngecat ngepel gitu kan, dan itu bisa gitu loh. Berbicara mengenai hilir, Pak, hilirisasi, rumah kelapa membawa barang-barang ini. Kalian nggak akan sadar kalau ini sepatu ini dari Nata de Coco. Waktu itu saya berpikirnya tadi ngeliat paling dari serabut kelapa atau apa. Nata de Coco. Ada genteng juga yang bisa untuk solar roof juga.
Bisa dijelaskan, Pak, soal ini apa kok ini di Rumah Kelapa juga mengembangkan ini juga atau gimana? Ya, kita terus bekerja melakukan inovasi-inovasi baru. Jadi nata de coco itu kan adalah berbahan air kelapa. Air kelapa. Dan kandungan seratnya sangat tinggi. Ini air kelapa ini. Ya. Ya. Terus Pak? Jadi kalau air kelapanya itu kita press atau kita keringkan, itu nanti akan berbentuk lembaran serat. Itulah yang kita sebut dengan serat nata de coco. Jadi dari bahan itu kita punya inovasi untuk membuat suatu beberapa produk, misalnya tas ataupun sandal, sepatu, menjadi berbahan nata de coco leather atau kita sebut dengan vegan leather. Sekarang ini menjadi satu tren yang populer juga, Pak Vegan Don. leather ya. Ini saya kira air kelapa itu hanya diminum aja, Pak. Kan untuk netralisir racun di dalam tubuh juga kan. Ternyata bisa dibuat ya nata de coco, mungkin kita tahu semuanya bisa dipres seperti ini, Pak. Ya. Butuh waktu berapa lama untuk ngolah dari air kelapa nata de coco akhirnya jadi lembaran-lembaran itu, Pak? Dari air kelapa sampai nata de coco kita butuh sekitar 6 sampai 8 hari. Karena itu ada proses fermentasi. Kemudian kita press, kemudian kita keringkan. Jadi tidak kurang dari 10 hari kita sudah mendapatkan lembaran-lembaran, Pak. Ini dan jadinya sendal kayak gini. Berarti sepatu aja juga bisa dong, Pak? Bisa, Pak. Ini lagi kita tes. Daya awet nggak nih, Pak? Ya, nanti dari hasil tes kita ini sudah ada yang pakai, Pak. Udah lebih dari 1,5 tahun masih bisa dipakai. Ini bawaannya kelapa juga enggak, Pak? Kelapa, dan itu dari butiran serbuk kokopit tadi, Pak. Ini serburan. Ya. Jadi ini adalah butiran serbuk kelapa. Boleh buka ya, Pak ya? Ya. Ini yang tadi orang Belgia butuhkan ini. Sebagai media tanam. Ya. Model persis seperti ini, persis Pak. Seperti ya. Nih, orang Belgia butuh ini 1.000 kontainer ya, Pak. 1.000 kontainer per tahun. Per tahun. Kayak gini nih. Mau kalian bisnis kayak gini, cuannya gede nih. Nanti kalau bingung cuannya seperti apa, tanya Pak Galih nih ke Rumah Kelapa Indonesia ini. Ini dapatnya dari mana, Pak? Dari serabutnya itu? Dari serabutnya. Atau serabutnya dicacah? Enggak. Dicacah. Oh, jadi dicacah. seliring mesin itu adalah mesin pencacah. Jadi kalau keluar nanti dari sana itu hanya ada 2 komponen yang keluar. Satu seratnya yang berbentuk seperti ini yang Pak Don kenal. Ya, Kemudian yang lainnya itu adalah berbentuk bubuk. Bubuk gini nih. Ya. Bisa jadi gini, bisa terjadi keluar gini, 2 gini. Ini untuk media tanam ya? Media tanam juga sebagai bed animal juga, Pak. Jadi bed banyak animal gimana maksudnya? Peternakan-peternakan yang ada di Eropa itu, peternakan sapi, peternakan babi. Jadi di bawahnya itu, di lantainya itu ditaburi dengan kokopit. Nanti itu akan tercampur dengan feces dan urin. Kotorannya. Ya, dan itu menjadi pupuk yang lebih bernilai lagi, Pak. Dahsyat ini. Ini loh kalian ini, aduh. Ayo lah. Dapat cuan dari ini gede banget ini. Ya, dari serabut kelapa aja dapat ini, bisa jadi ini. Belum lagi yang sampingnya ini. Ini saya pernah lihat ini. Ini untuk bakar kan, Pak? Ya. Untuk bahan bakar kan, Pak? Pelet apa itu namanya? Koko pelet. Koko pelet. Saya pernah lihat. Ternyata bisa ya, aku bilang gitu. Iya, dari serabut kelapa gitu. Oh. Ini dari serabutnya ini, Pak? Atau itu dari campuran, Pak. Campuran dengan seratnya. Seratnya dari serat kelapa juga. Tadi kita menggunakan mesin pengurai. Kalau ini adalah mesin penghancur, crusher. Jadi serat dengan apanya itu langsung tercampur, Pak. Dan kemudian kita press. Kalorinya juga sudah kita dapatkan 3.600 kilokalori. Dan kita berencana meningkatkannya sampai di atas 4.000. Sudah ada yang menggunakan ini kan, Pak? Ini untuk apa? Dalam percobaan. Barbecue untuk anu gitu atau apa? Lebih ke industri, Pak. Sebagai pengganti batu bara. Pengganti batu bara. Menarik juga ya. Menarik, Pak Don. Pada saat kita berbicara kelapa, kita tidak hanya berbicara pangan, tapi juga berbicara energi. Energi ya.
Aduh. Ini dompet juga dari apa nih Pak? Ini sama dengan yang ini Pak. Oh, okay. Jadi ini lebih halus. Jadi yang ini kita saring dulu dengan mesh tertentu, kemudian kita taburin. Jadi ini juga adalah coco leather yang lebih halus. Oke. Ini kalau kaum ibu-ibu atau anak-anak muda yang cewek, lucu gitu bilangnya gitu. Nih, bisa jadi kerajinan tangan kayak gini, bisa jadi ini. Gini loh. Kalian tinggal pilih bisnis apa untuk hilirisasi di kelapa ini, tinggal milih. Mau ini pasarnya ada, ini pasarnya pasti juga ada. Ini ramah lingkungan karena bagi orang-orang yang mungkin orang yang peduli dengan hewan dan semuanya Pak ya. Vegan leather ini sangat ini loh promonya nanti kan ngomong ini sangat peduli berperi kehewanan. Nah, ini produk vegan leather. Wow, ini juga ini gitu-gitu. Wah, dan kalau ini apa Pak? Sapu nih Pak. Kalau sapu di rumah dulu saya pernah pakai sapu yang. Iya, jadi sabut kelapa itu dengan ini kita sebut dengan Bristol. Bristol. Jadi cara untuk mengambil seratnya itu menggunakan metode yang berbeda. Jadi kita ambil serat panjangnya, Pak Don. Kemudian kita jadikan misalnya seperti ini adalah untuk sapu kecil di atas meja. Ya. Banyak digunakan dan disukai karena sifatnya alami. Kalau dia dikombinasi dengan kayu jati jadi cantik Pak. Buat nyapu ya, nyapu muka kalian juga ya kalau lagi kotor dan itu bisa juga sih ini alami dan ini Mbak. Bisa untuk kuas tembok bisa nggak? Apa saja Pak? Bisa loh ini, ini loh ya. Mungkin serabutnya dialusin lagi ya Pak ya dialusin lagi lah ininya. Itu bisa untuk kuas juga ini. Ada banyak kalau ini sekali. Apa ini Pak? Ini serabutnya ya? Oh ya, ini Pak Don adalah insulator. Insulator? Jadi sabut kelapa yang kita buat sebagai peredam. Oh ini di tembok partisi gitu ya Pak ya? Yes. Itu untuk meredam suara atau hawa dingin panas dan semuanya atau gimana? Dua-duanya. Dua-duanya bisa? Boleh pegang Pak? Nih, yang mau buka studio kayak ini juga sih. studio musik bingung pakai ini, dahsyat ini. Dan alami ini. Ada kan beberapa yang pakai gabus dan semuanya kan. Ayolah, ini produksi kelapa ini turunannya banyak ini. Ini dari serabutnya juga ya? Dari serabutnya Pak. Tiap hari tadi dibakar berapa Pak? 1,2 juta. Berapa yang dibakar tadi Pak? Kalau dari Sylvia Tenhoten menyebut 1 juta kubik metrik. 1 juta kubik metrik dibakar setiap hari. Padahal punya potensi ekonomi menghasilkan cuan berjuta-juta buat kalian. Jadi dengan ini Pak Don, insulator ya ini ya. Insulator di tahun 2023 Rumah Kelapa Indonesia bersama diaspora yang dari Bremen, Jerman. Kita mengangkat sabut kelapa sebagai insulator dalam satu crowdfunding dan kita menang jadi juara 3. Jadi di Jerman atau di Eropa sendiri mereka masih menggunakan glass wool materialnya yang tidak ramah lingkungan. Dan kadang-kadang juga memberikan rasa gatal di tangan, terutama pada saat pemotongan perubahan bentuk. Dan ini adalah salah satu yang mereka anggap sebagai masa depan insulatornya. Kalau dari sisi harga lebih kompetitif atau lebih mahal atau apa saat ini? Seharusnya lebih murah Pak. Seharusnya bisa lebih murah. Bahan bakunya tidak ada. Harganya kita boleh jemput sendiri saat ini. Tapi di bisnis kita selalu belikan harga. Ya. Ini peluang bisnisnya, peluang cuannya banyak banget ya. Cuan terus Pak Don. Jadi kalau bangunan di Eropa itu kan semua bangunan itu pasti ada insulatornya. Model sekarang itu tidak hanya di dinding, tapi di floor juga. Kemudian di dach juga atau di atap. Jadi kalau sekarang ini kita ke Eropa, kita bisa telanjang kaki jalan di atas lantai karena tidak dingin lagi, sudah ada insulatornya. Dimasukin kayak gini ya. Yes. Dan hal yang sama sebetulnya Pak Don, Indonesia juga butuh ini. Iyalah. Kalau di Eropa
menahan dingin supaya tidak masuk. Indonesia menahan dingin supaya tidak keluar karena kita menggunakan AC. Benar. Oke. Ini genteng juga. Ini genteng. Ini udah lolos uji atau belum atau proses, Pak? Masih butuh satu lagi, Pak. Pertama, kalau di tingkat kesiapan untuk masuk digunakan, ini sudah di TRL 8. Tapi karena roof tile ini ada kerjasama dengan universitas di luar negeri, dengan Aachen, kita berharap Belanda, Aachen Jerman. Ya, RWTH University. Kita akan aplikasikan di sini photovoltaik atau solar tube-nya, Pak. Jadi kita nanti mudah-mudahan akan dapat genteng sekaligus listriknya. Ini lagi berbicara ketahanan energi, ngomong ketahanan pangan, ngomong ketahanan energi gitu. Jadi sayangnya kok banyak Jerman tadi ya, Pak. Indonesia kemana? Yuk teman-teman dari Indonesia ikut di sinilah. Kalau yang sampingnya itu apa yang merah itu, Pak? Ini adalah untuk yoga matras, Pak. Pada saat saya pernah membawakan suatu sampel di salah satu pertemuan dengan teman-teman di komunitas Eropa di sini, mereka minta dibuatkan yoga matras berbahan sabut kelapa. Yoga matras, yang hobinya yoga ibu-ibu pakai ini. Dijual di Indonesia belum, Pak? Ini, Pak, belum kita komersilkan, Pak. Nanti kalau dikomersilkan ini yoga langsung bersentuhan dengan alam. Wah, gitulah promonya kira-kira seperti itu. Pak, harapannya ke depan ini, Pak. Tadi kan Rumah Kelapa Indonesia sudah membuat wilayah terpadu untuk dari hulu ke hilirnya untuk mengembangkan dari bagaimana pengembangan tanamannya agar secara hulu itu juga produksinya meningkat dan semuanya meningkat. Pengembangannya dibantu oleh dari BRIN ataupun dari kementerian-kementerian sehingga menghasilkan produksi hilir ini. Apa yang pengen didorong lagi, Pak, agar ini benar-benar bisa terwujud? Apa yang masih banyak PR yang harus kita kerjakan Indonesia ini? Ya, salah satunya tadi seperti saya sebutkan, kita harus bangun satu model dulu. Satu model dulu. Industri kelapa terpadu. Yang semuanya itu kita buat dalam satu kawasan zona industrinya, dan itu akan bisa kita scalable nanti. Kemudian kita bisa prototipenya ini juga tempatkan di mana-mana. Karena kalau tanpa terintegrasi kelihatannya kelapa itu hanya diolah sebagiannya saja. Misalnya hanya dagingnya saja. Dan kemudian tempurungnya tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Serabutnya tidak dimanfaatkan. Padahal seperti tempurung, Pak Don, hari kemarin Rumah Kelapa Indonesia didatangi oleh tamu kita yang dari Inggris, Pak Alistair Spears. Dia tanyakan tentang pemanfaatan arang batok kelapa. Jadi sejauh ini banyak yang menggunakan arang batok kelapa itu mengenal produk seperti shisha atau hookah. Itu sudah bagus, itu juga sudah luar biasa. Tapi ada produk-produk yang lebih tinggi nilainya dari situ. Apa itu? Misalnya aktif karbon. Aktif karbon. Jadi yang dulu kita pikir nilai tertinggi dari kelapa itu adalah dagingnya. Ternyata kalau salah pengolahan bisa saja salah. Jadi si arang batok tadi aktif karbon itu juga masih bisa diangkat lagi, bisa menjadi grafit oksid, kemudian bisa dimurnikan menjadi grafen. Saya hari ini membuka Alibaba untuk 1 kilogramnya grafen, ada yang berbentuk granul, ada berbentuk powder. Itu harganya ada di antara 12 juta sampai 26 juta per kilo. Wow. Aduh, nih kebangetan kalau nggak dikembang-kembangkan. Harus kita kembangkan. Harus kembangkan ya, Pak ya. Paling nggak di daerah segitiga tadi, di tiga wilayah Jambi, Kepri, Riau, di daerah Jabung ya, Pak ya, Jambi itu bisa dikembangkan karena di situ di Indonesia paling tinggi dan semuanya dan rumah terpadu. Pak Galih, terima kasih berbaginya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita dalam mencari cuan-cuan karena Amin. Indonesia cuannya begitu luar biasa, tidak hanya dari
air kelapanya yang bisa jadi nata de coco dan jadi sepatu, sendal seperti ini. Dagingnya apalagi bisa dimanfaatkan. Batok kelapanya tadi bisa untuk arang dan bahkan penelitian tadi bisa sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Serabut kelapanya yang selama ini dibakar bisa menjadi genteng, bisa menjadi semuanya lah yang bermanfaat. Artinya semua. Bahkan batangnya pun bisa menjadi kayu bangunan dan sangat kuat. Sangat kuat, nggak kalah dengan kayu jati. Kuat banget, apalagi kalau yang warnanya udah hitam gitu. Waduh, itu kuatnya minta ampun itu. Ya. Terima kasih kali Pak Galih atas waktunya berbagi. Semoga banyak, ini didengar oleh para pemangku jabatan, stakeholder, regulator, sehingga ini bisa menjadi pemicu kita untuk mempercepat ini dan percepat dulu lah wilayah di daerah 3 daerah itu bisa untuk menjadi percontohan lah paling enggak. Nanti bisa dikembangkan di Jawa Timur, di Sulawesi maupun di Kalimantan. Karena kelapa hanya bisa ditanam mungkin di wilayah seperti di Indonesia saja, tidak ada di negara lain. Dan ini dibutuhkan oleh tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Baik dari batangnya sampai ke bahkan daunnya aja dibutuhkan. Jadi kalau pengen cuan dari kelapa, kamu bisa menggunakan kelapa ini begitu luar biasa. Dari anak-anak muda, yuk anak-anak muda sekarang yang punya energi sangat lebih, manfaatin yuk, bantu Indonesia untuk mengembangkan kelapa ini menjadi sesuatu yang luar biasa, kelebihan Indonesia. Dan yang pasti akan memunculkan cuan-cuan buat kalian. Tidak hanya batoknya, tidak hanya airnya, kelapanya, batangnya juga ya Pak. Terima kasih sekali Pak, Galih atas waktunya, dan yang pasti Don Cuan akan selalu memberikan inspirasi kalian untuk mendapatkan cuan-cuan, dan kali ini dari cuan dari kelapa. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan. Oke, thank you. Terima kasih banyak Pak. Ya.